And wrestling is the most important discipline for MMA, You think? Yeah, I think it's the foundation because the wrestler can dictate where the fight takes place. Di dunia ini, terdapat banyak aliran bela diri yang menawarkan keunggulannya masing-masing. Namun, satu disiplin yang terbukti mendominasi di antara semuanya adalah gulat. Tak bisa dipungkiri, gulat telah muncul sebagai yang terkuat di arena MMA, ajang yang mempertandingkan berbagai bela diri dari seluruh dunia. Kemampuan takedown, kontrol posisi dan kuncian dalam gulat seringkali menjadi faktor penentu kemenangan. Dalam video ini, kita akan mengupas bagaimana gulat bisa menjadi kunci dominasi di MMA dan mengapa banyak juara bertahan memiliki latar belakang gulat. Gulat adalah salah satu bela diri tertua di dunia, dengan asal-usul yang dapat ditelusuri kembali ke ribuan tahun yang lalu. Dianggap sebagai seni bela diri yang paling dasar, gulat telah menjadi bagian dari berbagai peradaban kuno dan berkembang dalam banyak bentuk di seluruh dunia. Bukti awal keberadaan gulat ditemukan dalam lukisan gua yang berasal dari sekitar 15.000 tahun yang lalu di Prancis, menunjukkan bahwa seni bertarung ini telah dipraktikkan sejak zaman prasejarah. Dalam hieroglif Mesir kuno, terdapat banyak penggambaran tentang gulat. Olahraga ini seringkali dikaitkan dengan pelatihan para prajurit dan dianggap sebagai bentuk persiapan fisik untuk berperang. Di peradaban India, gulat dikenal dengan nama kusti atau pahlwani, yang masih dipraktikkan hingga hari ini. Gulat dianggap sebagai seni bela diri yang luhur dan dijadikan bagian penting dari latihan fisik tradisional di India. Di peradaban Mongolia, mereka memiliki tradisi gulatnya sendiri yang disebut boh, yang menjadi bagian dari tradisi budaya mereka. Di Tiongkok, gulat dikenal sebagai shuaijiao, yang menggabungkan teknik lemparan dan kuncian. Gulat juga populer di Eropa pada abad pertengahan, terutama sebagai pelatihan untuk kesatria. Di Inggris dan Prancis, gulat dipraktikkan dalam gaya yang berbeda, dan teknik gulat terus disempurnakan di seluruh Eropa. Gulat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Saat ini gulat modern terbagi menjadi beberapa gaya, termasuk gaya bebas dan gaya Greco-Roman. Dalam gaya bebas, pegulat dapat menggunakan seluruh tubuhnya untuk menyerang atau bertahan, mereka diperbolehkan untuk memegang dan melakukan serangan pada bagian tubuh manapun, termasuk kaki, sehingga takedown menggunakan kaki atau teknik sapuan kaki diperbolehkan. Sedangkan dalam Greco-Roman, hanya tubuh bagian atas yang boleh digunakan. Pegulat dilarang memegang atau melakukan serangan pada kaki lawan, sehingga semua teknik takedown, lemparan, dan penguncian hanya berasal dari pinggang ke atas. Ini membuat Greco-Roman lebih fokus pada teknik lemparan dan kontrol bagian atas tubuh. Selain gaya bebas dan Greco-Roman, ada juga adaptasi gulat dari Rusia yang disebut sambo, yang memiliki arti pertahanan diri tanpa senjata. Sambo adalah bentuk seni bela diri dan sistem pertarungan yang dikembangkan di Uni Soviet pada awal abad ke-20, dengan menggabungkan beberapa disiplin bela diri, dari gulat, judo, dan BJJ. Di masa-masa awal pertandingan MMA, petarung Brazilian Jiu-Jitsu, terutama keluarga Gracie, mendominasi pertarungan MMA. Royce Gracie dikenal sebagai pelopor BJJ, memukau dunia dengan kemenangannya di UFC pertama pada tahun 1993. Dengan teknik yang belum banyak diketahui saat itu, seperti kuncian armbar, choke, dan kontrol ground, Royce Gracie berhasil mengalahkan lawan-lawan yang lebih besar dan kuat. Keluarga Gracie mengajarkan BJJ sebagai bela diri yang memungkinkan petarung kecil mengalahkan lawan yang lebih besar menggunakan kontrol dan kuncian. Ketika MMA masih baru, kebanyakan petarung datang dari disiplin bela diri tunggal dan tidak memiliki keahlian ground fighting yang kuat. BJJ, yang mengutamakan kuncian di ground, menjadi senjata yang sangat efektif melawan petarung yang terbiasa bertarung dalam posisi berdiri. Namun, seiring perkembangan pengetahuan dan teknik dalam MMA, dominasi tersebut akhirnya digeser oleh petarung yang memiliki latar belakang gulat. Pada awal tahun 2000, pegulat profesional seperti Sakuraba dan Mark Coleman mulai memasuki arena MMA. Berbeda dengan petarung yang sebelumnya, mereka memiliki keterampilan gulat yang kuat, terutama dalam teknik takedown dan kontrol ground. Dengan teknik yang dikenal sebagai ground and pound, menyerang lawan saat berada di ground, mereka mulai membalikkan dominasi BJJ di MMA. Strategi ground and pound adalah pendekatan yang sering digunakan pegulat untuk mendominasi lawan di ground tanpa perlu mengandalkan kuncian ala BJJ. Dalam teknik ini, pegulat akan melakukan takedown, mendominasi posisi lawan di ground, dan kemudian melancarkan pukulan dari posisi atas. Mark Coleman dianggap sebagai salah satu pionir teknik ini dalam MMA, dan strategi ground and pound terbukti sangat efektif melawan BJJ yang lebih defensif. Keunggulan gulat dalam MMA begitu jelas terlihat. Petarung elit dengan kemampuan striking yang luar biasa pun tak jarang tampak kesulitan ketika berhadapan dengan lawan yang mahir dalam teknik takedown dan grappling. Gerakan-gerakan cepat dan kekuatan fisik dari pegulat sulit untuk diantisipasi, membawa pertarungan ke ground, dan mengendalikan ritme pertandingan. Meski di beberapa periode,
petarung striker seperti Jose Aldo, Anderson Silva, Conor McGregor, dan Israel Adesanya berhasil mendominasi berkat ketepatan, kekuatan, dan kecepatan dalam menyerang lawan di posisi berdiri. Tetapi berdasarkan data statistik dalam daftar juara dalam berbagai organisasi MMA, kita akan menemukan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang gulat yang kuat. Baik itu juara UFC, Bellator, atau organisasi lainnya, kemampuan gulat sering menjadi pembeda antara seorang petarung yang hebat dan yang terbaik. Latihan gulat yang intensif sejak usia muda membangun ketahanan fisik yang luar biasa. Pegulat biasanya menjalani program pelatihan yang sangat intensif yang mencakup latihan kardiovaskular. Ini membantu meningkatkan kapasitas paru-paru mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk bertahan lebih lama selama pertandingan. Dengan terus-menerus berusaha melepaskan diri dari cengkraman pegulat, lawan akan cepat merasa lelah. Ketika lawan sudah kelelahan, pegulat akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kuncian atau mencari posisi yang lebih menguntungkan untuk mencetak poin. Bisa kita lihat dalam pertandingan Khabib melawan McGregor. Meski pada ronde 1-3 McGregor dapat mengimbangi teknik gulat Khabib, namun pada ronde keempat ia sudah kelelahan, tidak punya tenaga lagi untuk meladeni permainan gulat Khabib. Ketika pegulat berhasil melakukan takedown, mereka tidak hanya mengubah posisi tetapi juga mengganggu ritme serangan striker. Striker terbiasa menyerang dalam posisi berdiri, dan dengan takedown dapat menghentikan momentum serangan mereka. Bisa kita lihat dalam pertandingan Jon Jones melawan Cyril Gane, petarung kickboxer elit tersebut pun sama sekali tidak berdaya setelah kena takedown oleh Jon Jones. Setiap kali seorang striker berusaha untuk menyerang, ketakutan akan terkena takedown dapat mengubah pendekatan mereka. Hal ini membuat mereka lebih berhati-hati dalam menyerang, mengurangi jumlah serangan yang dilancarkan dan membuat mereka tidak nyaman secara psikologis di dalam oktagon. Dapat kita lihat dalam pertandingan antara Dustin Poirier melawan Islam Makhachev, meski Poirier memiliki momentum pada saat itu, namun ia tampak tidak melancarkan serangan dengan secara agresif, karena takut akan terkena takedown. Penggabungan gulat dengan teknik ground and pound membuat para pegulat mampu mendominasi lawan mereka. Teknik ground and pound adalah salah satu metode paling umum yang digunakan oleh para petarung tipe pegulat untuk meraih kemenangan dalam pertandingan, karena memungkinkan petarung untuk menyerang sambil mengendalikan posisi lawan di atas matras. Pegulat seperti Brock Lesnar sering menggunakan cara ini untuk menyelesaikan pertandingan. Dalam sistem penilaian MMA terutama di UFC, dominasi posisi sangat diperhitungkan. Pegulat yang berhasil melakukan takedown dan mengendalikan lawan di ground mendapatkan poin tambahan dalam kategori control time. Selain itu, setiap takedown yang sukses dapat memberikan poin. Hal ini memberikan insentif bagi petarung dalam pengumpulan poin untuk memenangkan pertandingan dengan keputusan angka. Sering sekali petarung dengan tipe pegulat memenangkan pertandingan dengan cara angka. Bisa kita lihat dalam pertandingan Merab melawan Sean O'Malley. Dengan membawa O'Malley ke ground, Merab menghilangkan keunggulan striker O'Malley yang mengandalkan pukulan dan tendangan jarak jauhnya. Meski tidak begitu memberikan serangan yang signifikan terhadap Sean O'Malley, Merab diuntungkan oleh sistem penilaian yang mengunggulkan control time, yang membuatnya memenangi pertandingan ini dengan kemenangan angka. Tidak heran jika banyak juara di UFC memiliki latar belakang gulat. Stamina yang kuat adalah salah satu keuntungan utama yang dimiliki para pegulat dalam kompetisi MMA, terutama saat bertanding dalam pertarungan yang berlangsung hingga 5 ronde. Nama-nama seperti George St. Pierre, Khabib Nurmagomedov, Daniel Cormier, Matt Hughes, Jon Jones, Merab Dvalishvili, Belal Muhammad, Islam Makhachev adalah petarung-petarung yang dikenal tetap sanggup bermain beringas hingga 5 ronde. Meskipun gulat memiliki banyak keunggulan dalam MMA, ada beberapa kelemahan yang sering dihadapi oleh petarung dengan gaya gulat. Ketika pegulat mengendalikan lawan di ground, pertarungan seringkali menjadi monoton, dengan sedikit aksi spektakuler. Hal ini dapat membuat penonton merasa bosan, terutama jika pegulat tidak melancarkan serangan yang agresif. Pegulat lebih fokus pada mengendalikan pertarungan daripada melakukan serangan yang signifikan. Meskipun kontrol ini efektif untuk meraih kemenangan, penonton biasanya lebih suka melihat aksi yang dramatis, seperti serangan knockout atau kuncian yang menarik. Dalam beberapa pertarungan, penonton seringkali bersorak atau mencemooh ketika pegulat hanya mengandalkan takedown dan kontrol, tanpa banyak serangan yang berarti. Hal ini bisa menjadi tantangan mental bagi pegulat, yang mungkin merasa tertekan untuk menghibur penonton. Petarung yang memiliki gaya gulat yang dominan, seringkali tidak mendapatkan spotlight yang sama dengan striker yang menghasilkan aksi spektakuler. Media dan penonton cenderung lebih tertarik pada pertarungan yang penuh dengan knockout dan aksi dramatis. Beberapa pegulat berusaha untuk mengubah gaya mereka agar lebih menarik, dengan memasukkan elemen striking yang agresif dalam taktik mereka. Ini membantu menjaga mendapatkan perhatian dari penonton. Contohnya seperti Jon Jones, dia dapat mengantisipasi gerakan lawan dan menyesuaikan gaya bertarungnya dengan cepat,
baik itu menggunakan gulat untuk mengendalikan pertarungan, atau striking untuk menyerang. Selain Jon Jones, saat ini juga ada Islam Makhachev. Meski di awal-awal ia hanya mengandalkan teknik gulat, namun mulai saat ini ia juga memperlihatkan kemampuan strikingnya, terlihat saat ia menghadapi Volkanovski dan Dustin Poirier. Jon Jones dan Islam Makhachev adalah contoh sempurna dari petarung yang menggabungkan gaya gulat dan striking dengan sangat baik. Latar belakang gulatnya memberikan fondasi yang kuat untuk mengendalikan pertarungan, sementara kemampuan strikingnya membuatnya menjadi ancaman di segala aspek. Kombinasi ini menjadikannya salah satu petarung yang paling sulit dihadapi, dan diakui sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah MMA. Beberapa ahli percaya bahwa gulat akan mendominasi MMA dalam waktu yang lama, karena dianggap sebagai dasar yang lebih baik dibandingkan dengan seni bela diri lain, seperti Brazilian Jiu-Jitsu, Tinju, atau Muay Thai. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.